Dengan Mbak Karina, betul? Iya Bu, betul. Oke, selamat pagi Mbak Karina. Pagi Bu. Dari kelas berapa ini Mbak Karina? Kelas 12 IPS Bu. Oh, 12 IPS. Iya. Satu kelasnya berapa orang? Ada tiga di kelas saya. Ya, 3. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Karina? Alhamdulillah baik sih Bu. Tapi ya apa ya Bu, agak baik lah. Baik tapi agak nggak baik gitu loh Bu. Gimana itu kalau nggak baik gitu? Baiknya itu alhamdulillah saya sehat gitu ya Bu. Tapi nggak baiknya itu kayak apa ya, kayak ada yang janggal gitu loh Bu. Makanya saya datang ke Ibu ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Karina sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini menemui saya secara khusus ya. Terima kasih Mbak Karina. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk ketemu dengan saya. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Karina sebelumnya sudah pernah ikut konseling belum? Belum sih Bu. Belum, tapi sudah pernah dengar nggak konseling itu apa gitu? Kalau untuk dengar konseling itu apa sudah, tapi untuk mengikutinya belum. Belum, tapi sudah tahu ya berarti konseling itu artinya apa? Iya sudah Bu. Oke, nah jadi saya jelaskan ulang saja ya. Jadi konseling itu pemberian bantuan kepada individu, di mana individu itu sedang memiliki masalah gitu. Jadi di sini saya sebagai konselor istilahnya kalau di konseling, kalau Mbak Karina ini konseling namanya. Iya Bu. Paham? Iya Bu. Paham. Oke, untuk selanjutnya saya juga ingin menjelaskan bahwasanya di sini saya hanya memiliki waktu sekitar 20 sampai 30 menit aja. Gimana menurut Mbak Karina, cukup atau enggak untuk bercerita? Sebenarnya cukup sih Bu, cukup. Iya. Oke, nanti misalnya kalau nggak cukup kita nanti jadwalkan ulangnya. Iya Bu, baik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya itu konselor, di mana saya sebagai fasilitator Mbak Karina yang menjembatani Mbak Karina dengan masalahnya. Jadi terkait nanti keputusan selesai tidaknya masalah ini itu ada di tangan Mbak Karina. Paham? Iya Bu, paham. Oke. Nah, sekarang tanpa berlama-lama Mbak Karina silakan untuk bercerita apa masalahnya. Gini Bu, kan saya sekarang di kelas 12 kan Bu. Nah, saya itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Saya itu marah Bu sama orang tua saya. Karena ini sih Bu, saya itu pengennya ke A, tapi orang tua saya itu nyuruhnya itu B. Kayak ya apa gitu loh, bukan yang ngejalanin itu saya. Kenapa kok memang orang tua pasti mengarahkan kita ke yang baik gitu kan Bu ya. Tapi kan saya maunya itu yang A gitu sih Bu. Oke. Nah, kalau Mbak Karina bilang kepingin yang A tapi orang tua pengen yang B, itu maksudnya gimana? Boleh dijelaskan nggak? Jadi itu saya kan pengennya itu kuliah ambil psikologi. Nah, sedangkan orang tua ini nyuruhnya ke pendidikan gitu sih Bu. Jadi saya itu kan nggak mau gitu loh Bu, masuk ke pendidikan gitu. Oke. Nah, sekarang sudah itu masuk kayak tes gitu loh, tes masuk PTN atau apa? Sudah sih Bu, saya tetap ambil yang kemauan saya nyoba gitu loh Bu. Tapi untuk kemauan orang tuanya nggak dijawab sama kamu? Cuma cari informasi aja, belum sampai yang cari yang di dalam itu. Soalnya kan biasanya kalau waktu kayak tes gitu kan pilihannya ada 2 ya biasanya. Iya. Berarti semuanya pilihannya di psikolog? Iya Bu, di psikolog. Ada yang di pendidikan? Enggak Bu. Oke. Nah, Mbak Karina tadi bilang marah ya. Kira-kira selain marah mungkin ada perasaan yang lain seperti sakit hati? Enggak sih Bu, kayak apa ya Bu ya, kayak jengkel lah, marah gitu loh Bu. Kayak kenapa saya kok nggak nurutin saya kayak gitu. Marah? Iya, lebih marah sih. Lebih ke marah aja. Berarti nggak sampai sakit hati ya? Enggak Bu. Nah, pas waktu Mbak Karina ini marah ya, kira-kira Mbak Karina ini ngapain? Maksudnya ngapain ini Bu? Maksudnya pas waktu Mbak Karina marah nih gara-gara orang tuanya Mbak Karina keputusannya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Mbak Karina?
ke orang tua saya. Iya. Biasanya sih kalau udah bahas gitu kan pasti saya marah gitu kan Bu ya. Lebih ke nggak komunikasi sih Bu sama orang tua. Jadi biasanya itu kan kalau sarapan sebelum beraktivitas kan ngumpul bareng di meja makan sarapan gitu. Nah saya itu lebih milih kadang nggak sarapan atau ambil sarapan tapi sarapannya sendiri gitu ke kamar gitu sih Bu. Kayak menarik diri gitu loh Bu. Orang tua biar nggak berinteraksi. Soalnya kan ya habis marah tadi gitu. Oke, itu sampai sekarang. Iya. Oke. Selain Mbak Karina menarik diri, itu apa lagi? Mungkin Ya pasti kayak apa ya Bu, ngomel lah ke orang tua, kenapa sih kau gak dituruti, kan mulai aku kayak gitu-gitu. itu setiap bahas kuliah. Bahas kuliah tapi yang mengarah ke kemauan orang tua gitu. Oke, berarti selain menarik diri, Mbak Karina juga ngomel-ngomel. Iya. Oke. Terus mungkin ada lagi? Udah sih Bu, paling nggak nyapa. Lebih kalau ketemu orang tua itu kayak oh ya udah gitu aja Bu, kayak ya wis langsung lewat gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya ya, orang tuanya Mbak Karina itu kalau misalnya bilang ke Mbak Karina itu seperti apa? Tentang kuliah itu. Jadi itu kan Bu, kemarin itu kan saya kayak bilang kan kebetulan saya itu masuk ke eligible. Nah udah, terus habis itu saya bilang saya ambil jurusan psikolog. Terus orang tua bilang kenapa kok psikolog? Ini aja, pendidikan aja, kayak kakakmu kayak gitu sih Bu. Nah pendidikan itu gini kayak gitu sih Bu. Itu sama dua-duanya kan gitu. Lebih ke ayah. Kalau untuk ibu itu terserah saya sih. Lebih ke ayah. Iya. Yang biayai ayah. Iya. Berarti yang mengarahkan donornya ya. Iya betul. Oke. Sekarang saya minta Mbak Karina untuk bercerita lebih lebih detail lagi terkait masalahnya belajar kapan itu terjadi. Iya Bu, jadi kan saya tadi bilang kalau saya itu marahan sama ayah saya sih lebih tepatnya itu. Nah itu mulainya itu kayak bulan kemarin itu sih Bu, yang waktu eligible turun terus saya bilang kalau saya itu mau ke universitas ini ambil prodi ini gitu kan Bu. Nah itu udah mulai kayak kencing-kancing lah hitungannya sama ayah gitu. Nah terus saya kan bilang Bu, kalau saya itu ambil psikolog. Nah ternyata ayah ini nggak ngebolehin. Kayak kenapa sih ambil psikolog? Kan ada saudara saya itu ini ambil psikolog. Nah dia itu nganggur Bu. Gitu. Nah mungkin tapi nggak tahu ya ini kan saya nebak-nebak aja. Mungkin ayah itu nggak mau saya nganggur gitu loh Bu. Nah saya kan juga mikir ya kan nggak semua orang itu kalau ambil psikolog nganggur gitu loh Bu. Kan pasti punya jalannya masing-masing tergantung dari anak itu gitu loh Bu. Nah ya udah kan saya bilang tapi kan aku mau ambil psikolog. Aku itu lebih kayak tertarik gitu loh Bu ke psikolog daripada ke yang lain. Aku bilang gitu. Terus kata ayah, loh masuk pendidikan aja enak nanti kayak mbakmu, apalagi kamu cewek kayak gitu sih Bu. Nah tapi kan saya tetap nggak mau Bu, saya mau itu psikolog. Nah disitulah asal muasal ya tadi marah sama ayah gitu. Jadi ayahnya ini kayak memikirkan bahwasanya psikolog itu nggak ada prospek kerjanya gitu. Mungkin sih Bu kayak gitu. Tapi sudah pernah itu nggak kayak ngasih tahu kalau jadi psikolog itu nanti bisa jadi gini gitu. Sudah sih Bu. Terus kan aku bilang kalau jadi psikolog itu bisa jadi HRD kayak gitu kan, atau enggak nanti kepala yang bank itu loh bukan bisa. Nah tapi ayah itu bilang kalau mau jadi HRD itu ini harus punya pengalaman kurang lebih 5 tahun. Nah sedangkan yang fresh graduate itu nggak terlalu kayak diutamakan gitu loh Bu, kayak gitu. Terus nanti kalau mau jadi psikolog, nah itu kata itu harus S2 Bu. Nah itu sih Bu. Oke. Kalau misalnya nih kan tadi Mbak Karina marah ke orang tuanya ya, itu
Cuman tadi sempat menyebutkan kalau misalnya menarik diri, kemudian ngomel-ngomel, adakah perlakuan yang lain yang berhubungan dengan sekolah, misalnya nih gara-gara Mbak Karina marah sama orang tua jadi nilainya turun atau nggak semangat sekolahnya atau gimana? Kalau untuk ke sekolah sekarang sih enggak sih Bu, kayak ya udahlah gitu kan. Tapi kalau untuk milih ke univ, prodi ke univ ini, nah itu sih Bu, kayak lebih tuh nggak usah lah, paling sih kok ujung-ujungnya pasti disuruh ngikuti kemauannya kayak gitu-gitu sih Bu. Lebih kayak ngapain lah, Berarti termasuk potong semangat ya? sedikit sih Bu, soalnya ya kan kemauan saya gitu loh. Iya. Oke, Mbak Karina tadi sudah bercerita terkait masalahnya ya Mbak, bahwasanya Mbak Karina ini marah sama orang tuanya, terutama ayah, karena Mbak Karina ini kepingin ambil jurusan psikolog, tapi malah disuruh ambil pendidikan. Oke, nah dari marah itu tadi Mbak Karina juga sempat menarik diri, kemudian ngomel-ngomel ya. Iya. Nah, juga sedikit patah semangat Iya, buat betul. nyari-nyari informasi tentang kuliah. Iya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih, apakah dengan Mbak Karina itu marah-marah kepada ayahnya itu menjadikan Mbak Karina lega kayak menjadi lebih baik gitu? Enggak sih Bu, biasa aja. Biasa aja. Iya. Tapi tetap marah. Merah. Karena kan keinginan saya nggak dipenuhi Bu, kan yang jalanin kuliah saya kayak gitu loh. Oke. Mbak Karina kan bilang kalau mau jadi psikolog. Iya. Emang Mbak Karina bisa menjamin kalau nanti Mbak Karina lulus terus lulus dari apa sarjana psikolog, Iya. menjamin jadi psikolognya? Enggak juga sih Bu. Enggak kan? Iya. Terus kenapa kok marah? Ya kan, ya apa ya Bu ya, itu kan kemauan saya Bu. Oke, apakah ada bukti atau jadi peraturan yang mengatakan bahwasanya orang tua itu harus mengikuti keinginannya anak? Gitu. Ya ada Bu. Nggak ada kan? Iya. Kenapa harus marah? Iya juga sih Bu. Kan ayahnya Mbak Karina kan yang sebenarnya donatur ya istilahnya ya. Iya. Emangnya Mbak Karina mau kalau misalnya tidak mengikuti keinginannya Mbak Karina itu nggak disekolahin di universitas? Nggak mau sih Bu, masih tetap pengen kuliah. Terus kenapa harus marah ke ayahnya? Ya juga sih Bu, harusnya saya nggak marah ya Bu ya. Iya, kan nggak semua orang bisa menuruti keinginanmu. Iya. Pasti kan orang tua itu pasti juga punya pertimbangan kan? Iya sih Bu, pasti lebih baik gitu ya Bu daripada bayangan saya gitulah. Berarti Mbak Karina kan tadi bilangnya marah. Nah sekarang kalau memang sudah tahu, harusnya Mbak Karina jengkel sih Bu, mungkin cukup jengkel aja karena nggak diturutin. Jengkel. Tapi masih disekolahin. jengkel. Iya. Oke. Jengkel atau masih sedikit marah? Jengkel sih Bu. Oke. Kalau Mbak Karina sudah memilih itu jengkel ya. Terus tadi kan bilang kalau misalnya menarik diri, kemudian apa tadi? Ngomel-ngomel, terus untuk males juga buat nyari informasi kampus. Berarti kalau misalnya udah jengkel, apa yang harus dilakukan Mbak Karina? Nggak narik diri sih Bu, lebih ke ya udah didengerin aja gitu, terus nggak ngomel kalau dibilangin, terus tetap cari informasi sih Bu buat kedepannya itu yang baik itu seperti apa, nanti mungkin bisa didiskusikan sama ayah gitu. Oke, jadi Mbak Karina sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Iya Bu. Oke, tadi kan Mbak Karina bilang kalau misalnya bakal nggak menarik diri, nah itu gimana caranya?
Mungkin kalau waktunya sarapan bareng di meja makan ya ikut sarapan bareng. Kalau ketemu orang tua kayak nggak melengos gitu sih Bu. Terus kumpul-kumpul gitu. Oke. Lalu kalau untuk yang tadi ngomel-ngomel, nggak ngomel-ngomelnya gimana? Lebih ke kalau dikasih tahu didengerin gitu sih Bu. Terus nanti cari-cari informasi, terus nanti bilang ini loh gini gitu. Nanti kalau orang tua tetap kayak iya tapi kan gini-gini, mungkin lebih ke oh ya udah gitu. Oke, biasanya Mbak Karina cari informasinya di mana? Di internet sih Bu biasanya. Internet aja? Ya sama kayak TikTok gitu. Mungkin bisa lo tanya ke guru-guru, kan itu lebih valid biasanya ya. Oh iya benar-benar. Oke, nah sekarang masih ada yang ingin diceritakan? Ada sih Bu, cuma itu aja. Gimana perasaannya Mbak Karina setelah bercerita? Alhamdulillah sedikit lega sih Bu. Soalnya kan ya apa kan ini permasalahan orang tua gitu kan, bukan nggak mudah juga buat diceritain gitu. Terus kalau cerita, misal cerita ke ibu kan nggak mungkin juga gitu loh Bu. Oke. Nah kalau gitu saya berterima kasih Mbak Karina karena sudah percaya dengan saya nih ya. Karena kan bilangnya kalau cerita cerita orang tua kan susah ya. Iya emang nggak semua orang bisa sih ya. Masih ada yang ingin ceritakan Mbak Karina? Enggak Bu. Ya sudah lega ya. Iya. Oke. Nah sekarang mungkin sudah cukup. Kalau misalnya besok-besok Mbak Karina ingin bercerita lagi sama saya boleh banget ya. Saya selalu ada. Oke. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu dan percayalah buat apa ya pemasaran saya gitu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Karina ya. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Saya izin pamit habis ini ada guys. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama.